Visum itu berbicara bahwa di dalam tubuh seseorang apa yang terjadi, dalam visum itu juga menjelaskan apa yang terjadi. Jadi visum itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan apa yang terjadi. Itu visum. Yang lain silakan tangkap. Saya hanya membantu Anda untuk menyampaikan visum itulah kunci dari persoalan ini, visum yang bisa menjelaskan apa yang terjadi terhadap seseorang. Bang, banyak warganet yang ibaratnya bilang kalau laporan ini terlalu lama prosesnya dan lain-lain. Saya sudah jelaskan dalam tenggang waktu September lapor, kasus ini juga memerlukan proses yang melibatkan anak, harus tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, memerlukan visum. Maka proses yang dilaporkan pada bulan September dan akhirnya visum juga sudah selesai, dan itu proses yang cukup luar biasa cepat. Saya hormati penyidik yang bekerja secara profesional, penyidik yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan KUHP, kita hormati. Jadi kalau lapor September, di dalam Oktober ini sudah berjalan dalam proses yang nanti Anda tanya kepada Ibu Humas, itu proses yang sangat cepat. Menurut saya yang biasa, menyelesaikan, mengurus, mendampingi sebuah proses hukum dalam sebuah laporan. Seperti itu. Jadi September yang saya lapor. Sekarang Oktober. Apa yang terjadi? Visum sudah 2 kali. Semua saksi sudah diperiksa. Sebentar lagi Anda tanya kepada Humas apa yang terjadi. Artinya dalam waktu 1 bulan, dalam proses ini adalah proses yang cukup luar biasa sekali. Jadi bisa terhitung cepat juga ya Bang ya? Cepat karena begini, dalam proses ini karena anak ini harus betul-betul cepat kita berikan perlindungan, dan itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang 2 kasus ini Anda, rekan-rekan semua yang sangat membantu, rekan-rekan media sangat membantu dalam proses ini, selalu memantau, selalu memberikan informasi kepada masyarakat sehingga perkara ini betul-betul berjalan sesuai dengan hukum acara. Jadi tidak ada yang terjadi penyimpangan. Proses berjalan, visum berjalan, semua berjalan. Saksi dipanggil dengan cara yang hormat sesuai dengan KUHP. Tidak ada hal-hal yang menyimpang. Jadi saya pikir kalau September lapor sekarang seperti ini jempol sekali, luar biasa. Tepat dan luar biasa sekali. Ada tadi yang ditanya, kenapa Mbak? Iya tadi Bang Ojol. Udah sama kan Rasman kan ini kita lihat bahwasanya ini kan melebar kemana-mana hingga sampai NM disebut kalau ibaratnya anak tuh dijadikan alat gitu, bahkan sampai segitunya mungkin statementnya yang dilontarkan oleh eksploitasi lah bahasa kasarnya. Nah, itu gimana? Anda suruh mempromosikan salah satu brand. Ya. Menurut versi di sana ada eksploitasi anak karena MM sang ibu meminta agar anaknya mempromosikan salah satu brand kecantikan. Coba Anda cari Wikipedia, coba Anda cari Kamus Bahasa Indonesia, Anda cari pemahaman itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan apa tadi? Eksploitasi anak. Cari di kamus apa yang dimaksud itu, supaya tidak salah. Ya, kalau saya sudah datang di sini, pasti ada informasi yang terbaru. Menurut pandangan Abang seperti apa? Yang mana? Yang terkait eksploitasi Bang. Kan anak saya suruh bacaan. Ya, Kamus Bahasa Indonesia. Abang aja Pandangan saya, proses ini harus berjalan. Saya tidak menanggapi hal-hal di luar konteks hukum. Saat ini laporan ini terkait dengan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Titik, tidak pakai koma. Artinya kita tidak membahas yang lain-lain. Ya, dalam perkara ini Nikita Mirzani melaporkan dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Saya tidak mau membahas yang lain. Kalau Anda tanya itu, suruh membaca Kamus Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Yang enak. Mempekerjakan anak di bawah umur. Salah satu poin yang diajukan terkait eksploitasi. Jauh sekali pemahamannya, jauh sekali. Baca di Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada itu kalimat itu seperti apa.
Kalau saya jelaskan sekarang semakin paham, nggak usah saya jelaskan. Cari saja di Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang dimaksud itu apa? Jadi saya tidak akan menanggapi. Ya kalau orang mau jalan-jalan tadi kemana itu mungkin mau liburan atau mungkin lama tidak lagi represi biar bisa ketemu dengan anak-anak di perlindungan perempuan dan anak, tidak ada yang bisa melarang. Apa lagi yang mau ditanya? Udah, siap. Makasih Bang. Oke. Apa ini? Mau nanya kok lupa? Ya, Bang, berarti. Oke, saya tunggu tanyanya. Bang, berarti apa munculnya nama dokter yang diduga aborsi? Nggak boleh pertanyaannya gitu. Jadi seakan-akan ada dokter yang terlibat dalam perkara aborsi. Mungkin ditanyakan sama humas, apakah yang akan diperiksa itu ahli? Jadi ahli. Jadi supaya jangan sampai nanti timbul ada sebuah informasi seakan-akan ada dokter yang kita juga tidak tahu kebenarannya, oknum pun kita juga tidak tahu, tapi mungkin tanyakan ada tidak ahli di bidang kedokteran yang diperiksa terkait dengan perkara ini. Nah, itu mungkin lebih kena. Nanti kalau ada baru dikejar pertanyaannya, siapa yang diperiksa, terkait apa. Nanti pertanyaan yang Anda tadi itu mungkin munculnya dari sana. Tapi kalau sekarang Anda tanyakan, Anda menjustifikasi seolah-olah ada seseorang dokter yang melakukan sebuah kejahatan. Kan nggak baik nantinya. Oke, siap. Oke? Oke, makasih Bang. Ya. Masih Bang Rami.